Lagi dan lagi harusnya kita berfokus juga sama Nino. Apakah dia akan membawa fatal di sini karena tadi sudah berhasil di game yang pertama. Untuk game yang kedua seharusnya mereka lebih concern juga karena memang critical chance-nya bener-bener ngebantu banget bagaimana team fight besar dari Alter Ego itu menangin gimana damage yang lebih tinggi daripada Dewa juga. Alright. Tapi kali ini Lagi. untuk emblemnya silakan Profesor. Itu dia, fatal digunakan. Bahkan Ray juga menggunakan fatal, Tenacity juga akan digunakan. Bahkan untuk 4 pemain dari Dewa, 4 Tenacity kembali lagi. Oke, apakah Dewa United berhasil menjadi tim yang memecahkan telur Alter Ego atau bahkan Dewa United benar-benar memasak ke game yang ketiga. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Panas ya sore ini jadinya. Panas banget terhadap kedua tim ini di mana Alter Ego akan semakin mendekati di mana mereka bisa memecahkan telurnya. Oh, early aggression. Ali Aggression menunjukkan seorang superawat di arah top lane berbagi damage karena Rasi tahu dia punya damage yang sangat besar di early. Magical damage dan emblem silakan Profesor. Ya, tapi balik lagi Bargain Hunter ini yang paling jarang digunakan juga untuk para mid laner. Tapi sekarang Udil membawakan Bargain Hunter dengan tujuan agar Ice Queen One-nya cepet jadi. Biar dapetin diskon potongan. Walaupun sebenarnya potongan yang real ada di Grab Apulung. Waduh, luar biasa smooth ya Prof ya. Smooth dong. Ini ada beberapa lagi nih, Tenacity sudah menjadi beberapa tim, 4 bahkan. 4 Tenacity. Oke, tampaknya kali ini akan coba mendapatkan 1 point kill. Untung Murphy juga masih punya flicker dan bahkan dia bisa flickernya untuk mundur Pak Pulung. Mau nggak mau, walaupun dari Sally Boy belum level 4, tapi setidaknya Sally Boy nggak berhasil dapetin point kill. Ini sedikit lagi dari masing-masing playernya juga udah akan langsung level 4. Perebutan turtle di pertama menjadi sangat-sangat penting dan jauh lebih penting dari patch sebelumnya. Mahal. Dan ini menjadi sebuah catatan, makanya masih worth it gak sih Prof untuk di awal? Emang benar-benar all in ke goal untuk bisa nge-mirroring di area turtle. Wah, tapi kalau misalkan emang dapet ya Pak Pulung, mungkin bisa. Masalahnya kalau nggak dapet, apalagi kalau mainnya sama-sama defensif, tapi bottom lane. Alright, 1 point kill Dixon. Almost take down. Masih bisa selamat walaupun tanpa ada purple buff Pak Pulung. Yap, itu dia pergerakan yang memang sudah dikeluarkan. Cukup adem ayem, tidak terlalu barbar. Mereka semua masih menunggu momen karena turtle-nya sekarang sudah hadir. Ya, buat sekarang lagi-lagi kayaknya masing-masing dari Dewa ataupun Alter Ego, mereka juga lebih mementingkan level 4 semuanya biar Iya. sama rata. Biar dapetin ultimate atau bahkan setidaknya biar Ray-nya dapetin level 5 juga agar damage-nya bisa seimbang. Dan lihat Sally Boy dia juga udah ready dengan level 5-nya. Jadi Turtle bakal harusnya di set up oleh kedua tim ini. Yap, itu dia pergerakan yang udah dilakukan. Tapi Prof, untuk sekarang, Romer bisa minta wave minion nggak? Boleh. Boleh masih. Boleh, kalau diizinin tapi ya. Oh, Oh, tiba-tiba berbicara suara case. One last hit. Kalau begitu saja Sally benar-benar keboy. First blood sangat mahal dari bottom lane. Set masih belum 2 miliar para pasukan dari Alter Ego. Mereka membuka space untuk turtle yang sangat mahal. Tapi akankah mereka dapatkan? Karena tidak ada retribution. Sedangkan Nino di arah top lane. Bakal coba dihajar. Rawr. Rawr. Nino mencoba untuk bertahan. Murphy. Untungnya tidak ada flicker. Untungnya flicker di early game tadi membuat Nino tidak bisa ditumbangin. itu dia yang mungkin tadi Pak Pulung mention. Gimana Baru tanya kalau ya? rotasinya ke gold lane aja. Tapi kalau nggak dapet malah rugi. Karena apa? Karena berarti turtle-nya bakal free. Buat siapapun yang bergerak ke gold lane. Namun Oh, heavy birthday-nya gagal! Masih bisa dihindari dengan ada Temple Soft Blast for defensif dari Ray. Di arah bottom lane ternyata pergerakan Dixon juga dia nggak bisa bantu kawannya. Karena kalau kalian sadar, Dixon ini adalah sosok EXP yang suka membantu menuju ke arah team fight. Dan Alter Ego kali ini menambah 1 voting lagi dari Inggris. Cahyo dan ternyata kali ini Cahyo menuju ke arah Alter Ego. Jadi di kuping saya tidak meledak gitu. kaget ya di belakang ya Pak Pulung ya. Betul, tapi ini Alter Ego di awal, ini plot twist banget loh permainan coba. Permainan early game, objektif, dan bahkan lihat, ofensif. Ofensifnya yang sangat mahal. Ternyata kali ini membuat Pai terperangkap di depan sana. Berhasil coba melakukan bait. Dan ternyata Pai? flicker dari Pai membuat Murphy tas 1000 to cornet. Kali ini tidak berhasil mendapatkannya. Dan solo pick up. Wow. Hampir saja kali ini didapatkan lebih dari Sally Boy. Tapi ternyata cuma ada Watt di sana. Oke, karena semuanya fokus ke arah purple buff. Wah, langsung ketangkep dari nggak dilanjutin ternyata. Ya Nggak karena ada. nggak ada Tyrant Rage Nggak ada ya. Tyrant Rage. Tyrant Rage sudah digunakan dan memang all in menuju ke arah Pai itu tiba-tiba jadi pergerakan yang wasted.
dari Dewa United Esports. Sekarang lihat Seliboy jadi bebas banget untuk bergerak baik ke Golden atau XP Lane agar bisa memberikan tekanan lebih jauh lagi. Oke, Rasi gagal. Petrify gamingnya kali ini benar-benar rugi. Walaupun itu karena dengan adanya flicker. Tapi lihat Rar dan Nino berhasil menghampaskan seorang Case. Rar. Kenapa suara kayak begitu sih? Iya, soalnya kan Heavy Crossbow punya apa? Rar. Langsung menghempaskan satu poin kill yang sangat mahal di arah mid lane. Dan bahkan rotasi yang terjadi kembali menuju ke arah gold lane yang belum disokong dengan satu poin kill dari Dewa United Esports. Yap, ini dia satu setup lagi ke area dari gold dan masih gagal Nggak dapet. sejauh ini, Prof. Itu dia yang tadi udah sempat kita Ujung-ujungnya mention mereka sebelum. telat lagi loh, ujung-ujungnya mereka telat lagi. Dan Ntar- ketika telat, ini mau gak mau, Tartonnya jadi terbuka. Betul. Dan ini Leo Murphy, mereka harus lebih bijak dalam berotasi lagi dan lagi. Leo Murphy ketika udah terbaca gerakannya, Nino bakal lebih play defensif. Dia bakal mundur ke dalam rumput di tower tier 2. Dan untuk sekarang lihat, all in, Oh, Rasi di paint! Rasi! digocek lagi. Digocek begitu saja, kali ini tidak ada lagi Tyrant Race, tidak ada lagi Federer Strike, ruginya benar-benar rugi banget. Kenapa? Pertama nggak dapet Nino, kedua mereka terbuka untuk posisi Turtle. Dan bahkan Ray kalau mau masuk sekalipun dia harus memaksa dengan Retribution. Dan kemungkinan dia akan kehilangan Purple kalaupun dia dapetin Turtle-nya. Ya walaupun sama-sama level 9. Waduh, akhirnya kena juga. Tapi gitu, walaupun kena tidak ada yang bisa di-all-in menuju ke belakang dan happy birthday Superawat Sopriani. Berhasil menenggelamkan Superawat di Soul Blade. Free Turtle dari Torselli pada mereka Boy. Mundur ke arah belakang, mendapatkan retribution-nya tapi nampaknya Ray masih berhasil mengamankan purple buff yang sangat mahal. Membuat dirinya masih bisa melakukan rotasi, split push, dan tidak terhentikan sampai saat ini. Oke, Alter Ego di Beda. game yang kedua paket lengkap menurut gua, Prof. Oke, Paket lengkap. Mereka Setuju. butuh, lu mau apa? Agresif ada, lu mau objektif boleh. bahkan ngebait ultimate mahal dari Leo Murphy, dia lakukan. Iya. 2 kali, 1 Pai, 2 Rasi. Dan bahkan buat sekarang lihat ada 5 rotasi. Wow, Five-man game. Rainernya masuk tapi sekarang di area atas ada serangan pula. Dino akan coba dimakan begitu saja. Satu poin kill didapatkan menuju ke arah belakang. Sally pada mereka melewat begitu saja. Dan what? Tapi miss cable dari seorang Sally Boy. Berhasil membuat Watt bertahan hidup. Harusnya 2 poin kill di sana. Tapi miss cable yang sedikit saja. Impact-nya terlalu tinggi. Surprise attack. Ada Ray di depan sana. Damage-nya terlalu sakit dari Tempest of Blade. Terlalu terburu-buru gak sih kalau menurut aku? Tapi balik lagi takutnya ada gerakan Iya. dari Rasi yang mengancam dan Petrify yang begitu cepat. Tapi lihat satu orang yang dari tadi belum join team fight secara besar Pai. Karena 5-man gang yang dilakukan sama Dewa United Esports memang tujuannya adalah untuk menghentikan farming dari Iritel. Tapi apakah itu akan berpengaruh ketika nanti akan ada 5 lawan 5? Pai belum mengancam Watt-nya. Watt udah sempet terancam gara-gara apa? Gara-gara Sally Boy. Makanya kalau misalkan nanti akan ada team fight berlima, kayaknya Dewa harus lebih bisa antisipasi. Entah Leo Murphy nahan bouncing ball-nya sebelum Sally Boy muncul, atau mungkin setidaknya meng-cancel Pai, jadi mainnya defensif. Jadi Leo Murphy nggak buka team fight-nya, dia lebih nunggu. Rasi di belakang sana, happy Wah. birthday! What? Happy birthday Superawat Sopriani! Berhasil mendapatkan satu poin kill sangat mahal. Bahkan Case bisa melakukan following up. Rasi di depan sana tidak ter-take down sama sekali. Permainan yang luar biasa. Flanking yang sangat mahal para pasukan Dewa United. Mereka kehilangan poin kill. Mereka kehilangan poin turret. Happy birthday Superawat! Apa yang terjadi dengan Dewa, Prof? Kenapa? Karena tadi Rasi melewati beberapa player loh. Iya. Benar-benar melewati beberapa player dari Dewa dan tidak ada tanggapan sama sekali. Ya mau terhadap bagaimanapun Rasi. itu power dari Kadita. Dia bisa nembusin berapa banyak pun hero, berapa besar pun tembok hanya untuk mendapatkan satu advantage dari Ocean Oddity. Dan ingat, dia punya damage reduction di sana. Jadi towernya nggak ada masalah. Dan itu poin plusnya dari Rasi dengan pick Kaditanya. Ada sepersekian detik tadi dia nongol dari atas hingga berada di antara inner dan juga outer. Apakah komunikasi yang kurang berjalan di sini di antara beberapa player? Kenapa? Karena pergerakan dari beberapa player Dewa tadi cukup slow dan santai di situ loh. Aku Dan- sih lebih kiranya lost vision. Visionnya tuh nggak kelihatan. Rasi. Masalah lagi ngumpul. Iya. Kayak kalau Lost Vision kayaknya sayang banget. Tapi kayaknya fokusnya gara-gara purple buff tadi. Iya, makanya Lost Sehingga Vision. fokusnya tuh ke depan bukan ke belakang. Dan Rasi dia tiba-tiba muncul dari belakang. Nggak pakai. Apalagi dia ready nih dengan satu item yang harusnya sebentar lagi akan jadi Genius One. Jadi lebih instan. Sama tadi dia nggak muncul di minimap karena Nggak. dia pakai konsil. Makanya. Dan untuk sekarang ketika Genius One-nya ready Pak Pulung. Wah, Watt bakal lebih meledak lagi harusnya. Flicker mau nggak mau harus dia keluarkan. Oke. Ini suara dari jedak jeduk ya. Meledak.
Oke, ini adalah serangan lagi yang akan dilakukan oleh beberapa pemain dari Alter Ego karena untuk Celebi sendiri ya udah dia hanya akan menjadi sang eksekutor. Untuk menjadi yang pertama masuk akan sangat riskan, akan sangat berbahaya. Inner turret menjadi harga yang udah mereka harus bayar untuk Dewa. Dimana itu berhasil diambil dan Lord kemungkinan akan dibiarkan begitu saja. Iya, kalau mereka paksa teamsetnya agak cukup berat sih. Tapi lihat, Rasi coba untuk pegangin kaki dari seorang Ray. Ray coba melakukan rotasi atas bawah, mencoba di cutting, lihat. Dikejar. Mundur, dikejar, lihat minimapnya. Recall terjadi, minimap di sana. Gak ada yang bisa nurunin Ray. Masih bertahan, Ray benar-benar melakukan vlog di arah utara dari Land of Dawn. Ya, tapi ada yang lebih menarik lagi ya untuk pengejaran tadi. Yaitu adalah pengejaran terhadap Yves. Yang dimana walaupun udah di nerf, slow effect-nya udah dikurangin. Ultimate-nya juga disamaratakan 60 detik. Tapi Yves masih difavoritkan. Karena mau bagaimanapun, Yves ini akan menjadi salah satu efek teror di late game. Untuk mempertahankan bagaimana teamfight 5-nya. Dan itulah dia mungkin alasan kenapa Yves walaupun udah di nerf masih digunakan. Sama kayak Link, ada alternatif itemnya loh Pak Pulung, aman jadinya. Jadi perbedaannya Prof antara yang dulu sekarang itu sebenarnya yang jauh lebih signifikan apa? Karena kalau dari sisi item sama-sama bergantung pada SG1. Sama banget. Bedanya dulu maksimum slow-nya. Kalau sekarang udah dikurangin. adjust sedikit aja Di-adjust gitu ya. sedikit aja, dari 75 jadi 40. Tapi slow tetap. Tetap. Efeknya di dalam team fight baik. Iya, ya walaupun mungkin ada beberapa player yang nantinya bakal notice kalau misalkan ketemu sama Yves lebih baik bikin rapid boots. Karena rapid boots ada efek terbaru yaitu adalah pengurangan efek slow. Pengurangan efek slow. Jadi ya slownya nggak slow-slow banget. Itu dia. Tapi buat sekarang damage deal-nya, sama rata. Lihat Alter Ego semua Buset. damage deal-nya ada di top 5. Buset, Alter Ego bener-bener maunya team fight. Lihat tuh, damage deal-nya besar banget Pak Pulung. Padahal Pai jarang team fight Pak Pulung. Lihat dari tadi. Pai jarang join team fight. Dia 1-0-1 posisinya. Dan untuk sekarang jadi turn down dulu nih buat Alter Ego. Mereka lebih menantikan Lordnya lagi dan lagi. Ini dia, objektif Ego. Tim yang tiba-tiba berevolusi setelah minggu ketiga kita melihat plot twist. Minggu keempat kita melihat sesuatu yang lebih plot twist lagi. Paket lengkap. Dipaksa objektif sama tim X, dipaksa objektif sama Pets. Yes, tapi ternyata tim akan cepat terjadi. Serpai akan diolong begitu saja. Masih bisa selamat Flicker karena belakang. Tempat top lane diapakan. Dan lagi-lagi Heavy Birthday yang hampir mendapatkan case. Masih ada Modify Gaming. Para pasukan dari Alter Ego, mereka mereset semua. Mereka mendapatkan keuntungan. Karena all-in telah dikeluarkan oleh para pasukan Dewa. Haruskah Alter Ego dapetin Lord kali ini? Tapi kalau dia benar-benar buying time sedikit dan sedikit lama, terlambat, semua momen yang dia pegang bisa hilang, Profesor. Wah, tapi satu informasi yang mahal, Tempest of Blade udah digunakan jadi Ray. Yes. Harusnya kalau kontes ke arah Lord ini bakal berbahaya banget. Ya. Tapi ingat, Ray punya Retribution. Apakah berhasil mendapatkan kontes? Para pasukan dari Dewa United, pada Esther telah terlihat informasi telah diberikan. Ray? Ray is coming up, tapi Happy Birthday! Ray menuju ke arah belakang, Retribution didapatkan. Mereka menghilangkan sosok pemegang Retribution dari Dewa. Dan membuat Dewa harus mengikhlaskan Lord kali ini. Oke, ada pergerakan memang begitu baik tadi ya. Happy Birthday seperti apa yang sudah disebutkan oleh Oji menjadi sebuah hal yang membuat sekarang Dewa mau nggak mau ikhlas terhadap satu Lord ini. Gak bisa lagi, bro. Wah, masalahnya kalau misalkan masih mau dipaksain, yang ada 4-nya bakal dimakan sama Iya. Alter Ego. Karena mau gak mau, dari tadi Dewa cuma dapat 1 kill, itu yang pertama. Sekarang menuju ke 10.000 net worth difference. Dan dengan Lord ini, harusnya Dewa lebih berhati-hati. Karena kalau Dewa United Esports, mereka lengah sedikit, tidak menutup kemungkinan endgame akan terjadi. Di gap gold yang akan menyentuh 10.000, Pak Bulung. Ini mereka benar-benar menjadi sebuah hal apa untuk Dewa ya. Mereka ragu banget kelihatan dari tadi. Mereka ragu untuk bisa membuat sebuah pergerakan. Mereka Sebenarnya ragu awalnya untuk- enggak. Kita lihat Tyrant Rage, Pai. Tapi tiba-tiba di cancel. Di dodge, dihilangkan efeknya. Rasi kedua kalinya, itu mungkin. Jadi kalau ketiga kayaknya enggak dulu, sabar dulu. Oke, Konsel Gaming terjadi. Rasi terlihat terdeteksi pergerakannya. Mereka memilih untuk mundur ke arah belakang, mencoba untuk mendapatkan BS turret terlebih dahulu di arah bottom lane. Membuat para pasukan dari Dewa United mengendorkan sedikit permainan mereka. Cuma sekarang inisiator mereka belum ada di Papulung, yaitu Sirpai. Belum menggetarkan Land of Dawn. Masalah Sirpai, what? Lagi-lagi penalti zone, tapi kau terjadi. Satu hilang, ini bencana. Bahkan para pasukan dari Alter Ego, mereka coba untuk mengumpul. Jarak pace yang dimiliki dari Dewa United. Mundur dengan jarak wave, ditenggelamkan. Ini bencana. 3 hilang. Alter Ego akhirnya memecahkan telur mereka dengan kemenangan 2-0. New Pace.